Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu, meminta kepada Allah supaya kita diberikan kemudahan dan kelancaran dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar hari ini. Ibu aja yang mimpin doanya ya. Ya, Bu. Berdoa mulai. Selesai. Hari ini ada yang nggak hadir ya? Ada Bu. Siapa yang nggak hadir? Wendy, itu ada kabar nggak? Kenapa katanya nggak hadir? Oke, ini Wendy udah mau masuk nih. Wendy. Udah, Bu. Oke, Wendy denger ya suara ibu ya, jelas ya? Dengar. Oke, kita akan memulai pelajaran. Jadi speakernya di-mute dulu ya. Nah, karena sebentar lagi kita akan memasuki UAS, untuk tanggal 16 hari Senin itu kita akan melaksanakan UAS praktek ya. Jadi ini merupakan pertemuan terakhir kita, dan pada pertemuan ini kita akan melakukan pemantapan materi persamaan dasar akuntansi. Ibu minta kalian jaga kesehatan, terus selalu jaga kesehatan dan belajar yang rajin supaya nanti kalian bisa mengikuti kegiatan UAS dari mulai kegiatan praktek, dari mulai kegiatan UAS praktek sampai UAS tulis dengan baik dan dengan hasil yang memuaskan juga. Jadi Ibu harapkan kalian terus semangat mengikuti kegiatan pembelajaran. Ini adalah pertemuan-pertemuan terakhir, manfaatkan waktu dengan sebaik mungkin supaya semuanya bisa berjalan dengan baik, tentunya dengan harapan nilai kalian juga, walaupun banyak keterbatasan ketika kita melaksanakan KBM karena pembelajaran kita online, tetapi tetap kita harapannya yang terbaik, kita memperoleh nilai yang terbaik ya. Sebelum kita mulai ke inti atau ke pembahasan inti, Ibu coba akan tanya dulu, ada yang masih ingat nggak? Di pertemuan kemarin kita mempelajari tentang apa? Pastinya masih tentang persamaan dasar akuntansi, tapi kita membahasnya tentang apa? Ada yang masih ingat nggak? Masih, Bu. Coba, Wida, apa? Pertemuan yang kemarin itu kita membahas tentang komponen dasar akuntansi dan menganalisis transaksi sebelum mempostingnya ke dalam format persamaan dasar akuntansi, Bu. Oke, betul sekali ya Wida. Bagaimana menurut pendapat yang lain? Iya, betul, Iya, betul, Bu. Iya, betul, Bu. Nah, setelah melakukan analisis transaksi, selanjutnya transaksi tersebut kita akan mempostingnya ke dalam format persamaan dasar akuntansi. Selanjutnya, setelah itu kita membuat laporan keuangan perusahaan dalam bentuk laporan laba atau rugi, terus laporan perubahan ekuitas, dan laporan posisi keuangan. Oke. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk memperdalam materi agar kalian lebih memahami bagaimana cara menganalisis transaksi yang terjadi dalam perusahaan dan mempostingnya ke dalam format persamaan dasar akuntansi dan laporan keuangan, yaitu dalam bentuk laporan keuangan laba atau rugi, laporan keuangan perubahan ekuitas, dan laporan posisi keuangan. Di WA Group, Ibu udah men-share
kalian untuk mengisi presensi di Google Form. Udah kalian isi semua? Udah mengisi semua kehadiran kalian, presensi kalian? Udah, Ibu. Udah ya? Sudah, Bu. Oke. Selain itu, Ibu juga udah men-share materi yang akan kita bahas hari ini itu di Google Class ya, di Google Classroom. Kalian udah buka Google Classroom-nya? Sudah. Oke, ini ya. Nah, ini adalah Google Classroom. Kalian udah buka ini ya? Di Google Classroom, Ibu sudah men-share materi dan di situ ada 2 video. Ada 2 video pembelajaran yang bisa kalian simak. Yang pertama, ini adalah video tentang materi yang akan kita bahas. Nah, video tadi udah Ibu share di Google Classroom, juga Ibu upload di YouTube. Jadi kalian bisa membukanya di situ sebagai referensi untuk bahan ajar kalian. Dari pertemuan-pertemuan yang lalu, ada materi yang belum dipahami nggak? Materi yang kalian belum pahami itu apa? Kita akan bahas di kesempatan ini. Kalau tentang analisis transaksi, kalian udah paham belum? Paham, Bu. Oke. Nah, Ibu ada sesuatu yang harus kalian analisis. Ibu punya 2 laporan keuangan, 1 laporan keuangan perusahaan jasa, dan yang satunya lagi adalah laporan keuangan perusahaan dagang. Ibu akan meminta kalian untuk menunjukkan atau menyebutkan perbedaan antara kedua laporan keuangan tersebut. Perbedaan dari kedua laporan keuangan ini kira-kira apa? Saya akan mencoba memberikan analisis, Bu, terkait kedua laporan keuangan tersebut. Oke, baik, Tasa, silakan. Secara format laporan keuangan perusahaan jasa dan perusahaan dagang itu sama, Bu. Namun isi atau komponen-komponen yang termuat di dalamnya itu sangat tampak perbedaannya. Contohnya saja dalam laporan neraca atau posisi keuangan pada sisi aktiva. Perusahaan dagang itu terdapat komponen persediaan barang dagang, kalau pada perusahaan jasa itu tidak ada persediaan barang dagang. Oke, betul sekali ya. Betul sekali apa yang diungkapkan atau diinikan oleh Tasya, bahwa dalam kedua laporan keuangan ini, yang satu laporan keuangan perusahaan jasa dan yang satunya lagi laporan perusahaan dagang. Aktivitas kedua perusahaan tersebut memang sangat berbeda dalam operasional sehari-harinya. Dan dalam format memang tidak ada perbedaan. Tetap format laporan kedua laporan keuangan tersebut ada
judulnya, ada judul laporannya, ada nama perusahaannya, ada periode laporan tersebut, periode berapa, maksudnya tanggal berapa dibuatnya, bulan berapa, dan tahun berapa juga. Ada sisi aktiva dan sisi pasiva juga. Cuman ada beberapa hal yang termuat dalam laporan keuangan tersebut menyangkut komponennya yang berbeda. Terutama kalau di laporan keuangan jasa itu tidak ada persediaan barang dagang. Tidak ada komponen persediaan barang dagang. Kalau di perusahaan dagang itu jelas ada komponen persediaan barang dagang. Nah, ini adalah salah satu perbedaan dari laporan keuangan kedua perusahaan tersebut, yaitu perusahaan barang dan jasa. Kalau perusahaan jasa adalah perusahaan apa itu? Contoh, kalian bisa menyebutkan nggak contoh perusahaan yang bergerak di bidang jasa? Nah, contohnya apa? Oke, betul sekali ya, Wendy. Bank. Contohnya bank atau lembaga keuangan. Itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa. Satu jasa yang ditawarkan oleh bank itu adalah jasa layanan keuangan. Seperti apa? Seperti kalian menabung, itu kan jasa. Itu kan jasa keuangan. Kalian mau menyimpan uang kalian di bank, atau jasa lainnya seperti transfer, atau lagi pembayaran listrik, telepon, itu bisa ya. Di bank sekarang udah sangat banyak ininya produk-produk perbankan, terutamanya yang sifatnya mempermudah nasabah untuk melakukan transaksi. Atau pembiayaan, produk pembiayaan, itu banyak sekali. Nah, nanti di kelas selanjutnya kita akan mempelajari lebih dalam tentang produk-produk perbankan. Nah, perbankan ini adalah perusahaan yang merupakan perusahaan di bidang jasa. Ya, ini salah satu contohnya adalah bank. Kalau perusahaan dagang apa? Coba, siapa yang bisa memberikan contoh perusahaan dagang? Biasanya kalau perusahaan dagang ini adalah sebuah perusahaan yang dalam kegiatan pokoknya adalah menyediakan barang dagangan. Ya, betul Mary ya. Dia berdagang, menyediakan barang dagangan, dan mereka itu memperoleh keuntungan dari selisih harga jual dikurangi harga pokok pembelian. Contohnya kalau di sini, contoh Mary itu mempunyai perusahaan dagang. Dalam bentuk perusahaannya itu adalah menjual kosmetik, contoh ya, menjual kosmetik. Laba yang didapat oleh Mary itu adalah hasil dari harga jual dikurangi harga pembelian. Harga jualnya contohnya itu adalah 8.000. Harga jualnya 8.000. Harga pokok pembeliannya adalah 7.000. Maka keuntungan Mary berapa? 1.000. Oke, 1.000. Karena ketika Mary membeli kosmetik tersebut dengan harga 7.000 dan menjual kembali ke konsumen dengan harga 8.000. Berarti keuntungan yang diperolehnya itu adalah Rp1.000. Itu kalau perusahaan jasa. Kalau perusahaan jasa beda lagi. Perusahaan jasa itu menerapkan biaya-biaya administrasi atas jasa-jasa yang dikeluarkan atau jasa-jasa yang ditawarkan kepada konsumennya gitu. Seperti kita transfer. Transfer ada biaya administrasinya enggak? Ada. Nah, biaya administrasi itu masuk ke dalam salah satu keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan jasa tersebut. Karena telah membantu kita untuk mengirimkan uang kepada seseorang yang kita tuju. Ya. Nah, itu. Sesuai dengan kegiatan kita hari ini, yaitu memperdalam materi, Ibu juga di Google Classroom sudah men-share satu video lagi, yaitu video tentang analisis
transaksi persamaan dasar akuntansi. Kalian bisa menyimak video ini. Oke. Nah, itu sama video itu juga Ibu share juga upload juga ke YouTube ya, kalian bisa melihatnya di YouTube juga. Nah, dan beberapa video yang nanti Ibu buat sebagai bahan pembelajaran kalian, pastinya Ibu akan share ke YouTube ya. Oke. Ini adalah berbagai macam transaksi yang kita pelajari di pertemuan yang lalu. Ibu juga sudah membuat LKPD kalian yang Ibu udah share juga di YouTube. Nah, jadi ketika ada transaksi, ini transaksi yang terkait dengan investasi pemilik perusahaan. Jadi kalau ada transaksi yang seperti ini, maka sebelum kalian mempostingnya ke format persamaan dasar akuntansi, kalian lakukan analisis dulu. Cara menganalisisnya adalah seperti ini. Jadi kalian cermati dulu, ini transaksinya tentang apa? Transaksi, kalau yang ini transaksi terkait investasi pemilik modal ya. Pemilik modal tersebut, pemilik perusahaan tersebut menginvestasikan sejumlah uangnya ke dalam perusahaan yang dimilikinya. Berarti analisis transaksinya kas bertambah dan modal pemilik perusahaan juga bertambah. Ya. Bertambah. Oke. Jadi ketika kita memiliki sebuah perusahaan, akan membangun sebuah perusahaan dan kita menginvestasikan sejumlah uang kita ke dalam perusahaan tersebut, maka harta perusahaan itu bertambah atau kas perusahaan itu bertambah dan modalnya juga bertambah. Berarti bertambah. Modal nih sebesar, kalau di sini 10 juta rupiah, dan modal itu adalah modal awal bagi perusahaan kita. Modal tersebut bisa dialokasikan untuk membeli peralatan atau membeli hal-hal lain yang memang kebutuhan perusahaan gitu. Modal tersebut bisa bertambah dan berkurang. Yang sifatnya mengurangi modal, contohnya Erika tadi membeli peralatan perusahaan. Contoh Erika karena perusahaannya itu adalah perusahaan salon, berarti Erika dari modal yang ada itu mengambil sebagian untuk dibelikan ke peralatan salon. Itu kegiatan tersebut atau transaksi tersebut sifatnya mengurangi modal. Nah, hal lain atau transaksi lain yang menambah modal, contohnya karena ada konsumen nih yang datang ke salon kita untuk memanfaatkan jasa-jasa salon kita, contohnya itu potong rambut, dan mereka membayar sejumlah uang sesuai tarif yang sudah kita tentukan. Nah, itu masuk ke dalam pendapatan jasa salon, berarti sifatnya menambah modal. Nah, gitu. Iya, oke. Nah, setelah kalian lakukan analisis dari transaksi tersebut, baru kalian memasukkannya ke dalam format persamaan dasar akuntansi. Dari transaksi tersebut,
karena analisisnya adalah kas bertambah, maka yang 10 juta itu disimpan di sisi kas dan di sisi modal sebesar 10 juta. Kasih keterangan modal awal. Nah, ini transaksi yang kedua, yaitu dibeli perlengkapan toko sebesar 1.600.000. Seperti yang Ibu jelaskan tadi ya, seperti yang Ibu jelaskan tadi, ini transaksi yang sifatnya mengurangi apa? Mengurangi modal. Dari modal yang 10 juta tadi, maka diambil sebesar 1.600.000 yang dialokasikan untuk membeli perlengkapan toko. Maka jika terjadi transaksi seperti ini, analisis transaksi seperti apa? Nah, ini adalah analisis transaksinya. Kas berkurang, yang tadinya 10 juta, berkurang sebesar 1.600.000. Nah, lantas apa yang bertambah? 1.600.000 itu dibelikan perlengkapan, maka perlengkapan bertambah. Kas berkurang sebesar 1.600.000 dan perlengkapan bertambah. Karena 1.600.000 itu dialokasikan untuk membeli perlengkapan toko. Oke, perlengkapan salon tadi gitu ya. Setelah dilakukan analisis, baru dimasukkan ke dalam format persamaan dasar akuntansi. Maka dalam formatnya, penulisannya seperti yang kalian lihat di screen HP kalian sendiri atau laptop kalian. Nah, seperti ini. Kan macam-macam transaksi perusahaan itu banyak ya. Yang pertama Ibu jelaskan tadi adalah terkait tentang investasi modal pemilik perusahaan. Terus yang kedua terkait tentang apa? Pembelian peralatan. Nah, dan masih banyak lagi, kalau nggak salah yang kita pelajari itu ada 10 jenis transaksi ya. Dan transaksi tersebut sangat berpengaruh terhadap komponen persamaan dasar akuntansi. Nah, Ibu minta masing-masing dari kalian memberikan contoh analisis transaksi. Mau siapa dulu? Saya, Bu. Oke, Wendy. Silahkan. Saya mau investasi pemilik, Bu. Contohnya, pada tanggal 1 Desember 2016, Nyonya Najwa mengeluarkan uangnya sebesar 20 juta sebagai modal awal. Salon Juwita. Nah, transaksi ini menyebabkan aset salon Juwita yang diikuti dengan bertambahnya ekuitas. Ya. Atau kas salon Juwita akan bertambah sebesar 20 juta yang akan diikuti dengan bertambahnya ekuitas modal pemilik dengan besar yang sama. Oke. Bu. Ya, itu terkait investasi modal pemilik ya. Jadi ketika pemilik perusahaan menginvestasikan uangnya, pasti ada dua komponen yang akan terpengaruh. Yang pertama tadi adalah kas bertambah dan modal bertambah. Ya, betul sekali ya. Silakan, siapa lagi yang akan memberikan contoh? Saya, Bu. Siapa ini? Mary. Oke, Mary. Ya, Mary. Pada tanggal 2 Desember 2016, Nyonya Juwita membeli salonnya secara tunai sebesar 4 juta rupiah. Transaksi ini menyebabkan berkurangnya aset dan bertambahnya aset yang lain. Aset kas salon Juwita berkurang sebesar 4 juta rupiah yang diikuti dengan bertambahnya aset peralatan dengan besar yang sama. Aset kas min 4 juta rupiah, peralatan ditambah 4 juta rupiah. Oke. Menurut yang lain gimana? Betul nggak apa yang dilakukan? Betul. Oke. Ibu punya soal ini. Ini punya soal. Ada? Kelihatan?
Ibu punya beberapa soal transaksi yang terjadi dalam sebuah perusahaan dalam kurun waktu 1 periode atau 1 bulan dari mulai awal tanggal 1 sampai 31. Nah, terjadi di bulan Agustus. Ini ada berapa transaksi ya? 1, 2, ada 12 transaksi, sebanyak 12 transaksi. Dari transaksi-transaksi ini, berarti kalau dibikin analisisnya, berarti ada 12 analisis. Setelah kita melakukan analisis tersebut, kita posting ke laporan persamaan dasar akuntansi. Dalam format persamaan dasar akuntansi itu terdiri dari judul persamaan dasar akuntansi tersebut. Judul itu berarti ada nama perusahaan, terus ada judul laporan tersebut apa, gitu. Nama laporan tersebut apa dan dibuat tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa, gitu kan. Nah, jadi jangan lupa ya, kalian buat judulnya dulu, formatnya seperti ini. Ini adalah transaksi yang terjadi pada setiap harinya. Nah, seperti bulan Agustus tersebut, transaksi yang terjadi dimulai tanggal 3. Maka masukkan tanggal ke kolom tanggal. Nah, transaksi tadi itu menyangkut apa di tanggal 3? Yaitu membeli perlengkapan kantor dan bengkel dari Toko Mataram Sakti Semarang sebesar 18 juta rupiah secara kredit. Ingat, ini kredit. Berarti kredit, kalau dibeli secara kredit itu nggak ngaruh ke kas ya. Kecuali kalau dibeli secara tunai. Ini 18 juta dimasukkan ke dalam kolom perlengkapan. Karena tadi dibeli secara kredit, maka 18 juta juga dimasukkan ke dalam kolom hutang usaha. Ya kan? Hutang usaha. Kalau dibelinya secara cash, maka yang 18 juta selain dimasukkan ke kolom perlengkapan juga dimasukkan ke kolom kas. Kalau dibelinya secara cash, tapi berhubung ini dibelinya secara kredit, maka berarti tidak ngaruh ke kas, tapi berpengaruh ke dalam ke komponen hutang usaha. Jadi hutang usaha bertambah sebesar 18 juta rupiah. Kalian terus lakukan analisis tersebut, lakukan posting ke dalam format persamaan dasar akuntansi dari transaksi yang tadi sampai tanggal terakhir, yaitu tanggal 31 Agustus 2020. Setelah selesai, kalian buat laporan keuangannya, yaitu terdiri dari laporan laba rugi. Nah, ini yang pertama ada penghasilan bengkel. Penghasilan bengkelnya adalah berapa? Penghasilan bengkel di periode yang lalu, berarti per tanggal 1 Agustus dari hasil laporan laba rugi per tanggal 30 Juli ya. Tanggal 30 Juli 2020 menjadi penghasilan bengkel di tanggal 1 Agustus ya. Nah, ini penghasilan bengkelnya adalah Rp107.500.000. Nah, kita lihat beban perlengkapan di laporan persamaan dasar akuntansinya berapa. Lihat di keterangannya, ada nggak beban perlengkapan? Nah, di sini ada, ini beban perlengkapan sebesar berapa ini? 17 juta ya, sebesar 17 juta rupiah. Maka ditulis di sini 17 juta rupiah. Nah, beban gajinya berapa? Lihat lagi di sini. Beban gaji, ada nggak beban gaji? Ini ada gaji pegawai sebesar 14.800.000. Kita masukkan juga ke sini. 14.800.000. Terus penyusutan peralatan. Nah, ini penyusutan peralatan sebesar 18 juta ya.
sebesar 18 juta rupiah. Yang ini, yang ketiga komponen ini, maka dijumlahkan. Berarti dapat nanti jumlah beban usaha. Beban perlengkapan 17 juta, beban gaji 14.800.000 dan penyusutan 18 juta. Maka jumlahnya adalah 49.800.000. Laba bersih sebelum PPh berarti berapa? Penghasilan bengkel dikurangi jumlah beban usaha. Berarti laba bersih sebelum PPh itu adalah 57.700.000 rupiah. Jadi cermati transaksinya dulu, bikin analisisnya. Dari analisis tersebut kalian posting ke laporan persamaan dasar akuntansi. Baru setelah itu kalian bisa membuat laporan laba ruginya. Ada yang ditanyakan nggak? Tidak. Sampai sini. Kalau tidak ada, Ibu yang mau bertanya. Erika contohnya tadi kan mempunyai salon, mempunyai usaha salon. Salon tersebut masih dikelola sendiri tanpa memanfaatkan jasa orang lain atau tanpa mempekerjakan orang lain. Intinya nggak punya karyawan aja. Berarti dalam laporan keuangan yang ada itu apa aja? Kan tadi mah ada beban perlengkapan, beban gaji, dan penyusutan peralatan. Kira-kira kalau kita tidak mempunyai karyawan, komponen apa yang nggak ada atau yang nggak ditulis di dalam laporan laba rugi? Beban gaji. Beban gaji berarti nggak ada beban gaji karena Erika tidak menggaji siapapun karena tidak mempunyai tidak mempunyai karyawan. Berarti dalam laporan laba ruginya hanya terdapat komponen beban peralatan dan penyusutan peralatan saja, tidak ada beban gaji, gitu kan ya? Jadi berarti laba perusahaan atau penghasilan perusahaan hanya dikurangi oleh peralatan dan penyusutan peralatan saja, tidak dikurangi oleh beban gaji karena tidak mempunyai karyawan. Untuk pertemuan kita akan cukupkan sampai di sini ya. Sampai di sini, Ibu harap kalian benar-benar bisa memahami mata pelajaran kita dengan materi persamaan dasar akuntansi dengan subtema memposting transaksi ke dalam format persamaan dasar akuntansi. Untuk kisi-kisi ujian praktek sama ujian tulis, Ibu akan sampaikan di Google Classroom. Jadi nanti kalian buka aja di situ banyak materi, terus kisi-kisi soal juga ada, dan Ibu minta kalian kerjakan juga LKPD-nya ya. Seperti biasa, kirim jawabannya ke email yang udah Ibu sertakan di Google Classroom tersebut. Iya, Bu. Sebelum kita menutup pertemuan kita, Ibu ingin meminta kalian untuk menyimpulkan pembahasan kita kali ini atau materi yang kita pelajari kali ini. Siapa yang akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang kita pelajari? Ya, Bu. Silakan. Tentang mata pelajaran akuntansi dasar dengan materi pokok persamaan dasar akuntansi kan, Bu ya. Karena masih ada beberapa siswa yang belum memahami tentang cara menganalisisnya, cara menganalisis transaksi, maka diperdalam lagi materi ini. Kita mengulang materi tentang analisis transaksi, lalu diposting ke format persamaan dasar akuntansi. Kemudian dibikin laporan keuangan lainnya. Oke, betul sekali ya. Jadi pertemuan kita kali ini adalah memantapkan atau memperdalam materi sebelumnya tentang persamaan dasar akuntansi. Jadi sebelum kita membuat laporan keuangan, dari setiap transaksi yang terjadi, kita lakukan analisis transaksi terlebih dahulu. Setelah itu kita mempostingnya ke format persamaan dasar akuntansi.
lalu ke format laporan laba rugi, format laporan perubahan ekuitas, dan format perubahan posisi keuangan. Sekali lagi, Ibu ingatkan sama kalian untuk selalu menjaga kesehatan, untuk selalu belajar dengan rajin, banyak membuka website untuk mencari referensi-referensi dari setiap mata pelajaran yang kita pelajari, dari setiap materi yang kita pelajari, baik itu di Google Classroom, baik itu Ibu men-share alamat website yang memuat tentang mata pelajaran yang bersangkutan, kalian pelajari lagi lebih dalam, karena kita akan melakukan kegiatan UAS ya, ujian akhir semester, baik itu berupa tulis ataupun praktek, supaya kalian bisa mendapatkan nilai yang terbaik, nilai yang memuaskan. Gitu. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke. Ya, terima kasih ya atas perhatiannya, atas partisipasinya, dan atas waktunya juga dalam kegiatan kita kali ini, dan selamat mengikuti ujian UAS praktek dan UAS tulis. Tuh, Tasya kenapa ketawa-tawa? Kedengeran kan? Yang Ibu bilang? Lihat, belajar yang rajin ya Tasya ya. Tasya, Wida, pokoknya semangat semuanya. Jangan sampai nilai kalian mengecewakan, ya. Dan kalau ada hal-hal yang kalian tidak pahami atau kalian ragu untuk menanyakan langsung ketika kita melakukan Zoom, kalian boleh menanyakan ke Ibu lewat WA grup atau langsung japri aja ke Ibu kalau merasa malu atau gimana gitu. Langsung japri aja ke Ibu, jangan sungkan-sungkan. Ibu akan dengan senang hati membantu kalian supaya kalian lebih memahami materi yang kita pelajari ya. Oke anak-anak, sampai di sini pertemuan kita. Sampai jumpa kembali di semester 2 berarti ya. Nanti sampai jumpa kembali di semester 2. Persiapkan semuanya dengan baik untuk mengikuti ujian praktek hari Senin besok. Dan dilanjutkan dengan ujian tulis di minggu depannya. Pokoknya persiapkan dengan sebaik mungkin ya. Persiapkan dengan sebaik mungkin semua nilai-nilai latihan yang mungkin kalian masih kosong, tidak mengerjakan, masih ada kesempatan, silakan kerjakan. Silakan kerjakan supaya nilai tersebut terisi, dan itu akan sangat membantu untuk kelulusan atau ketuntasan nilai nanti. Oke. Terima kasih. Sebelum kita tutup, kita berdoa dulu ya. Ibu berdoanya. Berdoa mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.